Sebenarnya sangat memperdulikanmu. Bab 85. Apa yang Rehan katakan membuat Yuki membeku. Dia bagaimana bisa mengatakan hal semacam ini? Rehan tiba-tiba mengatakan cinta kepada Yuki. Apakah otaknya kemasukan air? Presdi Rehan yang hanya membutuhkan tubuh seorang wanita. Sejak kapan dia juga menginginkan hati wanita? Rehan, bukankah kamu terlalu serakah? Aku Yuki hanyalah selingkuhanmu saja. Aku hanyalah alat pertukaran saja. Tunggu ayahku selesai dioperasi, kita akan berubah menjadi tidak saling mengenal, menjalani hidup masing-masing. Ingin berkencan denganku? Mohon maaf, kamu tidak memiliki hak itu. Hatiku bukanlah seperti barang yang bisa dijual belikan. Yuki menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan tegas dia berkata, Tidak cinta. Aku tidak mencintaimu. Rehan mengepalkan tangannya di balik selimut dan dengan beringas duduk menghadap Yuki. Suaranya terdengar seperti sedang menahan amarah. Kamu tadi berkata apa? Coba ucapkan sekali lagi. Yuki merasa dirinya dipenuhi keringat dingin, menatap Rehan dan berkata lagi. Mau aku katakan berapa kali pun, jawabanku tidak akan pernah berubah. Rehan, aku tidak mencintaimu. Rehan merasakan dirinya penuh dengan amarah. Dengan kuat mencengkram leher Yuki. Wanita ini, apakah kamu tidak mengetahui akibatnya? Kamu berani mengatakan hal ini? Yuki dengan berani menatap Rehan. Aku hanyalah seorang simpanan. Aku sama sekali tidak pernah mendengar hati seorang simpanan pun juga ingin tuannya dapatkan. Jika seperti ini, bukankah terlihat sedikit serakah? Rehan merasa dirinya seperti akan meledak. Yuki baru saja menyelesaikan omongannya itu. Dia sudah dengan ganas menampar wajah Yuki dan tamparan ini sangatlah keras. Yuki terdorong oleh tamparan itu ke sisi ranjang lainnya. Mata Yuki berputar, telinganya berdengung keras. Di dalam mulutnya terasa ada darah yang mengalir. Yuki menggunakan tangannya meraba wajahnya. Tiba-tiba dia tidak memiliki rasa apapun. Kekuatannya terlalu besar. Dipukul hingga membuatnya mati rasa. Wajahnya menjadi bengkak dan dengan memar yang kemarin, seluruh wajahnya menjadi sangat mengerikan. Simpanan, aku akan memberitahumu bagaimana selingkuhan yang sesungguhnya. Rehan membuka mulutnya dan memencet bel di bawah ranjang. Tuan Rehan, ada yang perlu dibantu? Mesin bel itu mengeluarkan suara Agus. Agus, bawakan borgol kaki dan tangan kemari. Rehan berkata dengan dingin. Yuki termenung sesaat. Borgol kaki dan tangan, itu adalah benda apa? Rehan ingin berbuat apa? Agus memberikan borgol tersebut dengan hormat kepada Rehan. Dan pada saat yang lama melihat sekilas kepada Yuki. Gadis kecil ini benar-benar sangat membuat marah Tuan Rehannya. Dari pandangannya, Tuan Rehan sudah memperlakukannya dengan cukup baik. Laut yang begitu mahal pun rela diberikannya kepada Yuki. Pada saat dia menghilang,
Tuan Rehan sehari semalaman tidak makan dan tidak minum. Dia sekarang sedang berbuat apa? Mengapa sepertinya Tuan Rehan ingin menguncinya? Keluar. Rehan menatap dingin Agus. Agus merasa terkejut dan dengan cepat pergi dari sana. Rehan, kamu ingin berbuat apa? Yuki memeluk erat tubuhnya sendiri, menggeserkan tubuhnya hingga ke pojok ruangan. Rehan menatapnya dengan dingin dan berkata, mengikat tubuhmu agar kamu tidak bisa berlari kemanapun. Bukankah kamu adalah seorang simpanan? Maka kamu harus menjalankan peranmu dengan baik. Jangan lupa, kamu sudah dijual kepadaku. Kamu mesum, kamu gila. Yuki berusaha memberontak, tetapi dia tetap saja tidak bisa menang dari Rehan. Tenaga Rehan terlalu kuat. Pergelangan tangan dan kakinya sudah diborgol oleh Rehan. Rehan, kamu adalah orang gila. Aku benar adalah simpananmu. Tetapi apakah simpanan tidak mempunyai hak kebebasan sama sekali? Yuki berteriak marah. Kebebasan? Rehan dengan kejam menatap kedua mata Yuki. Yuki, seumur hidup kamu tidak usah mengharapkan kebebasan. Ucapan Rehan memadamkan impian satu-satunya yang diharapkan Yuki. Bibi Dewi. Rehan berteriak memanggil Bibi Dewi, menyuruhnya mengobati Yuki. Rehan sendiri turun ke lantai bawah. Mata Yuki menatap marah punggung Rehan yang perlahan pergi menjauh. Bibi Dewi melihat rupa Yuki menghembuskan napasnya. Nona Yuki, maafkanlah Tuan Rehan. Dia hanya takut kamu menghilang lagi. Terakhir kali kamu diculik, Tuan Rehan sangatlah khawatir. Yuki tersenyum dingin dan berkata, dia khawatir seperti apa? Dia khawatir seperti kehilangan anjing peliharaannya. Dia khawatir dia sama sekali bukan orang yang memiliki hati kemanusiaan. Nona Yuki, Nona jangan berkata seperti ini. Temperamen Tuan Rehan memang buruk sedikit. Sebenarnya Tuan sangat memperhatikanmu. Jika tidak, mengapa dia menggunakan begitu banyak orang mencarimu di seluruh dunia? Bibi Dewi menjelaskannya demi Rehan. Memperdulikanku? Jika dia benar peduli padaku, dia tidak akan memukulku hingga seperti ini. Yuki mengangkat wajahnya. Wajah yang masih memiliki bekas memar akibat pukulan kemarin. Bibi Dewi menghembuskan napasnya. Dengan berat dia berkata, itu karena Tuan Rehan sedang marah. Maka dari itu dia baru bisa memukulmu. Asalkan kamu mendengarkan perkataannya. Lewat 2 hari, amarah Tuan Muda akan padam. Lalu akan melepaskan borgol di tanganmu. Mendengarkan perkataannya, mau didengar ataupun tidak, hasil akhirnya akan selalu sama. Bagaimanapun, aku hanyalah seekor binatang peliharaan. Jika suasana hatinya baik, dia akan memperlakukanku dengan baik. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia akan memukul dan memarahiku. Binatang peliharaan. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan binatang peliharaan. Mana ada seorang majikan yang memukul hewan peliharaannya hingga menjadi seperti ini. Bahkan kaki dan tangannya masih diborgol.
Yuki tertawa pahit. Hidungnya terasa masam. Yuki duduk di pinggiran jendela, perlahan-lahan menaikkan kakinya. Tangannya memeluk erat lututnya, membentuk seperti sebuah bulatan, seolah-olah sedang melakukan perlindungan. Kenangan kemarin di mana dia bersama dengan Stephen berubah menjadi satu-satunya obat penenangnya. Meskipun sangat pendek, tetapi tetap cukup memberikannya kehangatan. Seperti cahaya matahari, memberi cahaya di kehidupannya yang gelap. Dia menatap dingin ke arah borgol yang ada pada kaki dan tangannya. Yuki mati-matian menggigit bibirnya, mendongakkan kepalanya, mengedipkan matanya, berusaha agar air matanya tidak jatuh. Dia sama sekali tidak ingin menangis demi pria brengsek seperti Rehan. Dia sangat tidak pantas. Wajahnya masih terasa menyakitkan. Di belakang punggungnya juga masih terdapat luka memar. Tenaga Rehan kemarin sangatlah kuat. Ini merupakan kali pertamanya Yuki dipukul begitu kejam oleh Rehan. Kemarin satu tamparan, hari ini juga satu tamparan. Wajahnya sudah hancur. Matanya bengkak hingga susah untuk dibuka lagi. Bibi Dewi menghembuskan napasnya. Tuan Rehan sudah kelewatan. Di dalam perut Yuki masih ada anaknya. Bagaimana bisa dia memukul Yuki begitu keras? Mengambil sebuah handuk basah, Bibi Dewi berjalan ke sebelah Yuki. Nona Yuki, aku akan membantumu membasuh wajahmu, mengurangi wajah sembabmu. Yuki tidak bergerak sama sekali, seperti sebuah patung. Bibi Dewi dengan lembut membasuh wajah Yuki. Handuk itu dibasuhi dengan air dingin, sangat sejuk. Dibasuh di wajah terasa sangat nyaman, membuat rasa sakitnya berkurang jauh. Prak! Suara keras menggetarkan lantai. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Rehan dengan wajah gelap menatap tajam Bibi Dewi. Keluar. Baik Tuan Rehan. Bibi Dewi memberi hormat. Keluar menuruti permintaan Rehan. Dan pada saat bersamaan menatap Yuki, mengambil handuk basah pergi melalui sebelah Rehan. Rehan kembali menutup pintu dengan keras menggunakan kakinya. Suara dentuman itu begitu keras, menyakiti telinga Yuki. Menundukkan kepala, menutup matanya. Yuki melihat dirinya yang diborgol. Dia sama sekali tidak melihat ke arah Rehan sekalipun.